Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nyokro Muktiwijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kerusakan sumber daya tambang di Indonesia. Harapannya setelah menonton video ini, kalian dapat menganalisis dan mengkritisi kerusakan sumber daya tambang di Indonesia. Maka dari itu, simak video ini dengan seksama. Tahukah kalian jika 70% kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia disebabkan oleh aktivitas pertambangan? Terutama jika kegiatan eksplorasi tambang dilakukan hanya untuk alasan ekonomi belaka tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, berikut ini dampak buruk akibat aktivitas tambang terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, tambang akan menurunkan produktivitas lahan. Misalnya pada aktivitas penambangan batu bara, para penambang akan menggali tanah yang berada di atas lapisan batu bara. Kemudian material hasil galian tersebut dibawa ke permukaan tanah. Secara fisik dan kimia, lapisan tanah hasil galian tersebut tidak cocok untuk dijadikan media pertumbuhan tanaman karena tidak mengandung unsur hara. Tidak hanya itu, penggunaan alat berat juga membuat struktur tanah menjadi padat, sehingga porositasnya menurun dan membuat kesuburan berkurang. Itulah kenapa kita tidak pernah melihat adanya tanda-tanda kehidupan tanaman di lokasi tambang. Kedua, aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya tanah longsor, terutama bagi penambang ilegal yang dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan struktur tanah dan batuan yang ada di lokasi tambang, serta metode penambangan yang tepat, sehingga saat hujan tiba akan rawan terkena longsoran. Ini pernah terjadi pada 24 Februari 2021 yang lalu. Tanah longsor terjadi di sebuah tambang emas ilegal di Desa Burangga, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut bahkan menyebabkan 5 pekerja tambang tewas, 2 pekerja hilang, dan 5 pekerja luka-luka karena terjebak di sebuah lubang tambang ketika peristiwa longsor terjadi. Ketiga, aktivitas tambang akan memicu terjadinya banjir. Kegiatan pertambangan biasanya dilakukan dengan merusak hutan. Kita sudah belajar, ketika hutan rusak, salah satu dampaknya adalah banjir. Pada 2020 silam, 30 desa di Kabupaten Lebak, Banten dilanda banjir bandang terparah sepanjang sejarah. Setelah diusut, ternyata ada sekitar 178 hektar aktivitas pertambangan emas ilegal yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Salak yang merupakan hulu Sungai Ciberang. Sehingga ketika hujan deras turun, Sungai Ciberang akan kelebihan volume debit air yang akhirnya menyebabkan daerah hilir di Lebak, Banten banjir bandang. Keempat, aktivitas tambang dapat menyebabkan pencemaran air. Pada aktivitas pertambangan batu bara, material yang terangkat selain batu bara adalah mineral yang mengandung sulfida. Ketika mineral sulfida bereaksi dengan air dan oksigen, maka akan menghasilkan air asam tambang yang mengandung asam dan logam dengan konsentrasi yang tinggi. Ketika air asam tambang dialirkan ke sungai, maka yang akan terjadi adalah air sungai menjadi keruh, beracun, dan berbau, sehingga banyak ikan yang mati. Kelima, aktivitas tambang dapat mengancam kesehatan. Debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dapat mengancam kesehatan pernapasan. Debu tambang terutama dapat mengancam kesehatan para pekerja tambang. Sedangkan air limbah tambang yang digunakan dan dikonsumsi oleh manusia akan menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, diare, keracunan, kanker, dan lain sebagainya. Keenam, aktivitas tambang akan menghasilkan lubang bekas galian yang akan memakan banyak korban jika tidak ditimbun atau direklamasi. Sudah banyak korban tewas akibat berenang atau tercebur di dalam lubang bekas galian tambang yang telah terisi air. Di Kalimantan Timur saja, menurut catatan Jatam, sejak tahun 2011 hingga 2021, sudah ada 40 korban tewas akibat tercebur di lubang bekas galian tambang. Ya, ini sangat wajar karena lubang bekas galian sangat dalam dan juga mengandung air beracun.
Padahal lubang bekas galian dapat direklamasi sehingga dapat kembali menjadi lahan hijau atau dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata seperti Danau Kaolin di Bangka Belitung, Brown Canyon di Gresik, dan Tebing Breksi di Yogyakarta. Ya, begitulah manusia. Terkadang kita seringkali kebablasan dalam mengeksploitasi alam. Mari kita memanfaatkan sumber daya tambang dengan benar dan bijaksana. Terima kasih dan salam lestari.